Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih wafat tahun 728 Hijriah. Dia dulu kalau ngeliat orang itu selalu ingin mencari kesalahan, maka dia bukunya 70% itu judulnya kritik. Ar-raddu ala al-Bakri, ar-raddu ala fulan, ar-raddu ala Syadzili, ar-raddu ala rad. Apa arti rad? Artinya kritik terhadap, penolakan terhadap, gugatan. Itu isinya. Bahkan maju fatwanya, tanya jawabnya isinya itu kebanyakan. Namun sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak memusuhi sufi tasawuf secara utuh. Dia hanya memusuhi sufi yang menurut rumusan dia bertentangan dengan kitab dan sunnah yang dia fahami. Quran dan sunnahnya sama, tapi pemahaman berbeda. Itu yang membuat kita berbeda. Bang Dik, kita dengan kelompok anti tasawuf, itu Qurannya sama nggak? Apa yang berbeda? Pemahaman. Tapi mereka tidak fair, tidak adil. Mereka menganggap pemahaman dia itu adalah Quran yang sebenarnya. Quran suci, pemahaman kita tidak suci. Maka kalau Bang Dik ini beda dengan saya, bukan berarti dia beda dengan Quran. Dia cuma beda dengan saya. Tapi ada kelompok yang tidak adil, dia menganggap kalau beda dengan dia berarti beda dengan Quran. Beda dengan kelompoknya berarti beda dengan Allah dan Rasul. Dan yang paling menyedihkan, nanti siap-siap Bang Dik, kajian kita walaupun saya bukan sufi, tapi saya mencintai sufi dan punya guru-guru sufi, maka saya berani membaca kitab ini, sharing kitab sufi. Bagi mereka sufi itu sebuah agama, bukan Islam. Kelompoknya namanya salafi. Jadi salafi sekarang ini menganggap tasawuf itu agama sendiri. Maka jangan kaget nanti Bang Dik, mereka akan menghalalkan darah para sufi, karena mereka sudah mengatakan sufi itu agama baru. Ini yang saya khawatirkan ke depan. Sebagaimana mereka juga menghalalkan yang lain-lain. Ini yang paling saya takutkan untuk kita semua. Kalau kita nggak takut mati, kita malah pengen mati berjuang fisabilillah. Tapi ini kan belum berakhir. Imam Mahdinya belum diislah, belum muncul, ya kan? Masa mau mati duluan? Nggak seru. Kita mau berjuang dulu lah. Ya, masuk ke daulah dulu lah. Ya. Daulah bukan daulah yang dimaksud oleh kelompok-kelompok ekstrim, bukan ya. Teman-teman yang melakukan Allah, kok bisa seorang Ibnu Taimiyah yang tadinya mengkritik sufi, lalu mencoba memetakan sufi ala dia, lalu dia kemudian termakan oleh ludahan dia sendiri. Dia mengkafirkan Al-Hallaj yang mengatakan anal haq ma fi jubbati ilallah. Kata Hallaj ini tadi usul ke dalam sifat. Maka dia mengatakan tiadalah dalam jubahku kecuali Allah. Dia rada-rada dari sifat ke zat, belum nyampe zat, rada-rada aja dulu. Itu udah mabuk seperti Hallaj. Syekh Siti Jenar sama. Itu sama. Ibnu Taimiyah mengatakan, wah ini zindik. Jadi kata-kata zindik itu memang sudah lama dialamatkan oleh mereka pembenci tasawuf. Apa kata Al-Hallaj tadi? Tiada dalam jubahku kecuali Allah. Maksudnya, ma fi sadri illallah. Tiada dalam diriku kecuali hanyalah kelembutan Allah. Ibnu Taimiyah itu kalau masih ada orang yang mendengarkan kalam dia dan masih ada tulisan, masih ada orang yang menyediakan media alat tulis, itu dia masih mau nulis terus. Satu saat di akhir hayatnya beliau ini dimasukkan ke penjara. Jadi beliau ini setiap kali keluar penjara fatwa masuk penjara. Jadi keluar masuk gak sempat nikah Bang Dik. Beda dengan Bang Dik. Terus Ibnu Taimiyah diputus aksesnya dari fatwa. Ternyata hijab dia adalah suka berfatwa. Dalam berfatwa itu Ibnu Taimiyah kemudian menyerang orang, mengkritisi orang. Itulah hijab dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
dipangkaslah itu oleh Allah, dibuat skenario dia khalwat di penjaranya, ditemani oleh Imam Ibnu Qayyim sebagai khadamnya. Disitulah Ibnu Qayyim menyaksikan dan membuat persaksian itu di kitabnya Al-Wabilus Sayyib, yang teman-teman salafi tidak akan bisa menerima kitab ini. Ini kitab tasawuf ala Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Apa judul kitabnya? Al-Wabilus Sayyib. Sudah ada cetakannya, cuma sayang belum ada terjemahannya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jannati fi sadri. Jadi dia ditanya, Tuan Syekh, ente ini lebih banyak di penjaranya daripada di luar penjara. Apa jawaban dia? Jannati fi sadri, surgaku dalam dadaku. 11-12 nggak sama Al-Halaj. Halaj bilang, dalam jubahku hanyalah Allah. Kalau Ibnu Taimiyah lebih dahsyat lagi, di dalam dadaku ada surga, jannah. Teman-teman, surga itu lebih luas dari langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Sekarang Ibnu Taimiyah bilang, itu yang luas langit bumi itu ada di dadaku. 11-12 nggak sama Halaj. 11-12 bedanya, ini ngomong tentang Allah, ini tentang rahmatullah. Surga itu kan rahmatnya Allah. Al-Halaj di ujung sifat menjelang zat. Ibnu Taimiyah udah masuk ke sifat rahmah, awal fana fi sifat. Maka dia wali juga, Bang Dik. Dengan begitu tuh penciriannya begitu. Jadi pencirian wali itu apa? Kalam-kalam yang dia ungkapkan ketika dia mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu nggak dibuat-buat. Di situ sahnya beliau sebagai seorang sufi. Lalu apa caranya? Itu pertanyaan Bang Edi. Apa caranya? Potong semua hijab yang menghalangi kita. Jauhkan hijab. Hijab itu di dalam diri kita sendiri. Apa yang kebiasaan yang membuat kita jauh dari Allah, pangkas. Oleh Imam Al-Jili disebut kufrul ada, memangkas kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan kita jam segini ngapain? Ngorok, molor ya. Ini jangan-jangan udah ada yang tepar ke belakang nih. Soalnya pekan lalu ada yang begitu. Lagi asik lihat kita, matanya masih nyala, badannya udah asik tuh ya. Fana finnaum. Itu torekotnya torekot ngorokiyah. Iya, lumayan torekot. Jadi caranya gimana Bang Edi? Tinggalkan yang membuat kita terhalang kepada Allah. Dalam Al-Quran, Sayyidina Musa dipanggil oleh Allah, fakhla'na alaik, lepaskan sendalmu, terompahmu. Itulah hijabnya kepada Allah. Itu maksudnya, datanglah kepada Allah bulat-bulat. Jangan bawa jubah-jubah kepintaran, jangan bawa jubah-jubah kepermanenan. Bang Dik lagi deh. Jangan bawa jubah kealiman, jubah kemursidan. Jangan bawa, saya sudah pernah zikir begitu dulu Ustaz. Kan beda gurunya, beda sirnya. Saya udah pernah ngaji hikam. Iya, hikamnya sama, tapi kan sirnya beda. Ya. Saya udah pernah belajar torikot ini dulu Ustaz. Iya, namanya sama, pengalamannya kan beda. Maka ambillah semua pengalaman itu dari ahli-ahlinya. Allah akan mengayakan kalbu kita. Caranya apa tadi Bang Dik? Tinggalkan hijab kita. Apa hijab kita yang paling parah? Jubah-jubah kepintaran. Jadi jangan sok pinter. Saya aja kalau sok pinter Bang Dik itu hambar saya ngomong. Saya sendiri ngerasain hambar. Ini ada apa nih? Kok ngomongnya nggak enak? Itu saya istighfarkan berkali-kali. Jangankan maksiat-maksiat yang zahir, yang batin itu aja kita istighfarkan ketika kita mau ngajar. Ya, mohon doa untuk kita selalu. Ya, amin. Gitu Bang Edi.